Oke, semuanya kembali dengan saya Benedictus Dapah dan di video kedua ini kita akan mulai dengan membuat database-nya, yaitu kita menggunakan exam. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah kita masuk ke examnya dulu ya. Kita start Apache dan juga MySQL. Kemudian kita klik di bagian admin. Kita tunggu sebentar. Oke, setelah masuk di sini kita akan buat yang di sini kita klik di baru. Kemudian kita kasih nama. Sini DB aplikasi. Oke, kemudian kita tekan buat. Oke, nama tabel di sini kita akan membuat tabel yang pertama yaitu tabel user dengan jumlah kolom itu bisa kita lihat dari aplikasinya dulu. Dari bagian registrasi ada 1, 2, 3, 4, ada 5 tabel ya, 5 kolom. Kita kembali, kemudian di sini kita naikkan jadi 5, kemudian kita klik buat. Nah, untuk yang pertama di sini yaitu ID user. Kemudian ini tipe integer. Lalu di sini kita tekan auto increment agar nanti diisi secara otomatis dari sistemnya. Setelah itu ada nama untuk tipe datanya ini varchar dengan panjang datanya itu 20. Setelah nama ada email. Oh iya teman-teman, di sini saya masih lupa satu lagi ya. Harus kita tambahkan satu di sini yaitu ID level. Jadi level ini nanti digunakan untuk membatasi hak akses dari setiap user. Sebentar, ini kita atur dulu. Oke, sini kita ganti ID level. Klik OK. Kita kembali lagi. Nama setelah nama tadi apa? Setelah nama email, kemudian username. Nama habis itu email, kemudian di sini username, kemudian password. Nanti baru kita tambahkan untuk bagian ID levelnya ya. Sini varchar, ini juga varchar. Panjangnya semuanya 20 ya. Tambahkan dulu. Sini ID level. Ini tipe datanya tetap integer ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan mengubah di bagian username ini kita ubah menjadi unik ya, menjadi kode unik di mana itu artinya username-nya tidak boleh sama, harus berbeda-beda ya. Kita klik di username. Oke. Selanjutnya setelah user ada juga untuk bisa kita klik di sini ataupun dari sini ya. Kita bisa buat new tabel di sini. Ada tabel barangnya. Oke, kita kasih nama di sini. Tabel barang dengan jumlah kolomnya itu kita lihat dulu sebentar. Di sini di home ada 1, 2, 3, 4, ada 5 juga. Oke, kita buat 5. Kita buat yang pertama itu ID barang. Barang itu integer, kemudian auto increment. Kemudian ada nama barang. Nama barang ini tipenya varchar. Panjangnya itu 20. Kemudian ada deskripsi. Ini juga varchar. Harga kemudian statusnya. Ini di sini harga. Harga ini tipe datanya tetap integer. Kemudian di sini status.
Ini varchar. Oke, kemudian kita klik simpan. Selanjutnya, tabel berikutnya adalah tabel transaksi. Transaksi sendiri, maaf juga teman-teman, ini kemarin kita juga kurang ya untuk tabel transaksi. Harusnya ada tanggal transaksinya. Kalau saya nanti kita buat dulu ya teman-teman. Kita, kita select dulu ini, tarik ke bawah. Oke, kemudian di sini kita akan buatkan tanggal. Nah, untuk tanggal sendiri bagian ininya nanti kita kosongkan karena kita akan menggunakan salah satu fitur ya yang saya dapat dari Java yaitu untuk tanggalnya itu ada jadi tanggal namanya. Itu akan kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, sudah. Kemudian kita akan lanjutkan lagi. Di sini kita buat tabel transaksi dengan 1, 2, 3, 4, 6 kolom ya. Kita buat. Yang pertama di sini ada ID transaksi, tipe data integer, kemudian auto increment, kemudian ada ID barang, integer juga. Selanjutnya ada nama barang. Sebentar kita lihat. Bentar dulu ya. Nama barang. Oke, setelah nama barang ada harga dan jumlah. Oh, ada tanggal dulu ya. Sini kita rubah jadi tanggal dulu. Untuk tanggal itu tipe datanya itu date ya. Seperti ini. Kemudian di sini ada nama barang. Lalu ada jumlah. Jumlah yang dibeli yaitu dan kemudian harganya. Ini tipenya semua integer ya. Nama barang saja yang varchar. Oke, seperti ini. Kemudian kita simpan. Oke, kemudian di sini kita harus ubah ID barangnya ini jadi unik ya. Oke, kemudian di belakangnya juga tadi belum kita buat ya. Kita lihat dulu di sini. Oke, sudah. Oke, kemudian kita klik di sini dulu teman-teman. Kemudian kita klik ini untuk desainer ini kita untuk menghubungkan setiap tabelnya ya. Biar lebih gampang kita hubungkan saja lewat sini ya. Oke. Caranya itu kita klik di create relationship, kemudian kita pilih kuncinya untuk disambungkan ya. Di sini misalnya ini ID barang, kita sambungkan dengan ID barang yang ada di transaksi. Ini kita klik ini, kita pilih cascade, ya ini juga cascade-nya. Scroll kita klik OK. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk di usernya juga sudah seperti ini ya. Ini sudah tersambung semuanya ya. Oke, untuk pembuatan database-nya kurang lebih seperti itu saja. Di sini kita belum menambahkan data ya. Kemudian selanjutnya kita kembali lagi untuk ke NetBeans-nya atau ke Java-nya. Di sini kita akan membuat file koneksi. Itu kita gunakan untuk mengkoneksikan database yang sudah kita buat tadi dengan aplikasinya ini. Di sini kita klik kanan dulu, kita pilih new. Kali ini kita tidak menggunakan JFrame form, tapi kita menggunakan Java class. Kita klik di Java class, kemudian kita kasih nama di sini adalah koneksi. Kita klik finish. Nah, oke teman-teman, ini kita koneksi. Sekarang kita akan masuk ke codingannya ya.
Oke, teman, sekarang kita akan membuat koneksinya itu. Yang pertama kita akan klik di sini di bagian public class koneksi ini. Kita akan ketik di situ privat string URL-nya. Di sini kita akan memasukkan URL dari database kita sama dengan tanda petik dua. Sini JDBC dua, kemudian MySQL dua slash, kemudian ini localhost garis miring, kemudian nama database tadi, database yang sudah kita buat itu tadi namanya db aplikasi. Kita cek dulu ya. Oke, benar ya, db aplikasi. Oke, kemudian kita enter, kemudian ada lagi privat string username x sama dengan, untuk username-nya itu di sini ya root, untuk password password di examnya tidak ada, jadi kita nanti kosongkan saja ya. Kita cuma taruh tanda petik dua seperti ini, kemudian kita tutup. Kemudian di sini ada privat connection. Di sini kita pilih yang Java SQL ini ya. Kita klik enter di sini. Connection con. Nah, untuk connection ini jangan lupa kita gunakan import ya. Untuk import java.sql.connection. Oke. Kemudian setelah itu kita lanjutkan di sini. Ada privat public connect. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini kita lanjutkan untuk membuat sistem di mana ketika menyambungkan atau mengkoneksikan database-nya akan muncul pesan ya. Pesan seperti koneksi berhasil maupun koneksinya error ya. Nah, di sini kita ketik ini try. Kemudian di bagian ini kita ketikkan di option pane. Kemudian klik Ctrl dan spasi. Nah, itu akan dia import otomatis di bagian atas ya. Untuk di sini kita ketikkan di option pane, kemudian kita tekan Ctrl dan juga spasi. Nah, di sini di option pane titik ini show message dialog yang paling atas ini kita klik enter. Kemudian null dan titik get message seperti itu. Kemudian di atas kita kembali ke atas, di sini kita masukkan connection-nya sama dengan driver manager. Juga kita tekan Ctrl dan juga spasi untuk diimport di atas nanti driver manager titik get connection. Kemudian kita masukkan URL-nya, itu URL, user, kita ambil dari bagian atas dari user exam-nya tadi, user miring exam, kemudian ada ini username, kemudian passwordnya, password
X. Oke, kemudian di bawahnya lagi kita pakai di sini ya. Kita enter dulu. Ini kita ketikkan di sini public connection. Ini get con. Lalu ini kita masukkan di sini return. Nah, untuk connection-nya itu seperti ini. Setelah ini kita akan coba untuk jalankan. Tapi sebelum itu kita harus masuk dulu. Kita tidak bisa dari koneksi ini, tapi kita ambil dari aplikasi pembayaran. Kita masuk ke sini dulu, aplikasi pembayaran. Oh, maaf teman-teman, sebelum kita masuk ke aplikasi pembayaran, kita kembali ke koneksi dulu. Di bawah ini kita lupa ya, kita harus sistem, tik, sistem out, kemudian print. Nah, ini perintah untuk menampilkan eh, ketika koneksinya sudah tersambung ya. Koneksi berhasil. Nah, ini nanti ketika koneksinya sudah berhasil akan muncul kata-kata seperti ini. Ketika koneksi gagal, dia akan masuk ke bagian ini dan akan tampil di bagian output yaitu apa saja atau bagian mana saja yang terdapat error. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke aplikasi pembayarannya. Nah, di sini Nah, di sini kita akan memasukkan koneksinya terlebih dahulu, yaitu di bagian bawah ini, di public static void. Kita ketikkan koneksi, maka sama dengan new koneksi. Ini kita membuat sebuah kelas baru. Kemudian kita klik sini ke titik connect. Ini. Nah, sudah seperti ini, kita akan coba untuk run ya. Oke, kita akan run ya. Di ini aplikasi pembayaran, kita klik run. Oke, no Sultan Drive. Oh, maaf teman-teman, ini kita lupa ya. Kita klik di libraries dulu. Mungkin kita klik kanan, kemudian kita add library. Tuh. Kemudian di sini kita cari MySQL-nya yang ada ini, MySQL JDBC driver. Kemudian kita klik add library. Nah, sekarang kita bisa coba lagi kita run ya. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Ini koneksi berhasil. Ini tandanya database yang tadi kita buat di exam sudah bisa kita koneksikan ke aplikasi kita. Oke, untuk langkah selanjutnya kita kami bahas, saya bahas di video part yang ketiga. Terima kasih.